Penganiayaan terhadap anak kecil juga terjadi di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Seorang kakek nekat menganiaya anak kecil di tempat permainan biliar. Setelah viral, kakek tersebut pun ditangkap polisi. Inilah aksi keji penganiayaan yang dilakukan seorang pria Parubaya terhadap seorang anak kecil. Naasnya, penganiayaan tersebut juga dilakukan di hadapan ibu dari anak dan puluhan warga. Bahkan saat kejadian, sang ibu yang berusaha menyelamatkan anaknya tak luput dari penganiayaan tersebut. Petugas Polres Tebing Tinggi Jumat malam akhirnya menangkap tersangka setelah ada laporan dari ibu korban. Kapolres Tebing Tinggi mengatakan penganiayaan terjadi karena pelaku emosi akibat bola yang disodok korban mengenai siku pelaku. Pelaku kemudian emosi dan menganiaya korban. Kini guna pengusutan, barang bukti tersangka diamankan dan diperiksa di Mapolres Tebing Tinggi. Tersangka dijerat petugas dengan pasal 80 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang kekerasan terhadap anak di bawah umur dengan ancaman 15 tahun kurungan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus kakek aniaya bocah di Tebing Tinggi, sudah bergabung bersama kami Kapolres Tebing Tinggi AKBP James P. Hutagaul. Selamat sore Pak James. Selamat sore Mas Wandi. Pak James, bisa Anda ceritakan dulu kronologis dari penganiayaan tersebut? Apakah pelaku dan korban ini tengah bermain biliar atau bagaimana sebenarnya Pak Kapolres? Pelaku pada saat malam di TKP pada hari Rabu tanggal 21 Oktober sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, pelaku sedang bermain biliar. Kemudian ada seorang anak kecil, inisial laki-laki inisial DS berumur 12 tahun, secara tidak sengaja mengenai siku dan bola biliar daripada siku pelaku. Kemudian pelaku emosi, dan emosinya itu menjadikan amarah dan mengejar anak tersebut dan kemudian melakukan tindakan pemukulan. Nah, pada saat pemukulan ada beberapa warga di situ mencoba melerai. Namun karena emosi dan amarah pelaku membabi buta. Kemudian datang ibu dari pelaku, yaitu salah satu korban juga. Ibu inisial Ibu SRH berusia 48 tahun mencoba melerai. Namun si ibu tersebut ikut kena pukul juga sebanyak 3 kali oleh pelaku. Demikian, Pak. Oke, jadi bocah dan ibunya yang terkena pemukulan, kondisi keduanya seperti apa sekarang? Baik, kondisi keduanya saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, kemudian sudah melakukan visum dan masih dirawat opnam di Rumah Sakit Bayangkara. Kondisinya lebam-lebam dan kemungkinan si anak yang berusia 12 tahun itu bisa kemungkinan bisa kami pastikan akan mengalami trauma. Oke, mungkin kan akan mengalami trauma. Kalau hubungan kedua korban dengan pelaku ini tidak ada hubungan sama sekali ya, hubungan keluarga begitu Pak Kapolres? Tidak ada hubungan keluarga, namun masih satu wilayah area lingkungan. Jadi lingkungan alamat antara korban, dua orang korban dan satu orang pelaku ini sama-sama di Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Kalipa, Kabupaten Pergi. Ada indikasi pelaku tengah mabuk saat itu? Menurut pengakuan pelaku dalam pemeriksaan, tidak dibawa pengaruh minuman keras. Namun motif beliau itu hanya karena spontanitas, emosi, dan menimbulkan amarah, sehingga dia membabi buta untuk memukul si korban di bawah umur ini. Kalau kita lihat video yang beredar, ini sebenarnya cukup banyak orang yang ada di tempat permainan biliar tersebut. Apakah tidak ada upaya mencegah ketika terjadi pemukulan selain ibu korban? Sudah, Mas. Kita lihat di video yang viral tersebut, itu ada beberapa orang mencoba melerai, baik melalui peringatan verbal atau melalui suara, teriakan, kemudian ada juga yang melerai
secara kita nanti akan jadikan saksi juga, ada saudara inisial T, dia udah melerai secara fisik. Dan selain itu masyarakat yang di seputaran, yang di sekeliling kejadian tersebut sudah melerai melalui peringatan-peringatan, baik teriakan maupun himbauan-himbauan secara verbal. Pasal yang dikenakan kepada pelaku seperti apa dan hukuman yang mengancam pelaku seperti apa, Pak James? Jadi ada 2 LP pada satu perkara ini. LP pertama itu yaitu kita menggunakan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI tahun 2014 tentang perlindungan anak. Itu terhadap korban di bawah umur, yaitu saudara DS yang berusia 12 tahun. Kemudian LP kedua, kita kenakan pasal penganiayaan pada pasal 351 ayat 1 dan ayat 4 pada KUHP. Demikian. Baik, kita harapkan ini korban tidak mengalami trauma dan bisa segera pulih dari kondisinya. Terima kasih Pak James untuk informasinya bersama kami. Selamat sore.